Halo teman-teman, Ismi Hairunisa Pulungan, Mim Fasli, Ahada Asyarah, Ngulumut Tabi'iyah Samaniyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang adat wal ma'dud. Tapi terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu adat. Adat sendiri dalam bahasa Indonesia berarti angka. Di sini kita akan membahas angka 1 sampai dengan angka 10. Baik itu dalam bentuk mudzakkar maupun dalam bentuk muannas. Angka 1 sendiri dalam bentuk mudzakkar yaitu wahidun. 1, isnani. 2, salatun. 3, arbaun. 4, khamsun. 5, dan seterusnya. Pada kalimat tersebut atau angka tersebut tidak menggunakan tamarbutoh. Sedangkan dalam angka muannas seperti wahidatun 1, isnatani 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, dan seterusnya menggunakan tamarbutoh karena pertanda muannas sendiri yaitu ditandai dengan adanya tamarbutoh. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang adat wal maqdud. Saya akan menjelaskan adat wal maqdud melalui video animasi. Disimak terus ya sampai habis. Selamat menyaksikan. Adat wal maqdud. Di adat wal maqdud ini kita harus mengetahui apa itu adat, apa itu maqdud. Adat sendiri berarti hitungan atau bilangan yang biasa kita sebut dengan angka. Posisi adat di sini sebagai pembilang. Sedangkan maqdud berarti sesuatu yang dihitung. Posisinya sebagai penyebut. Seperti contoh, jaa rojulun wahidun. Di mana rojulun berarti yang merupakan maqdud dan wahidun merupakan adat. Rojulun sebagai sesuatu yang dihitung dan wahidun sebagai bilangan. Adat wal ma'dud dalam kata bilangan 3 sampai 19. Sebelum masuk ke angka bilangan 3 sampai dengan 19, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui. Pertama, bilangan 1 dan 2 mengikuti ma'dudnya dalam bentuk mudzakkar atau muannas. Diingat ya, mengikuti ma'dudnya. Saya akan memberikan contoh dalam bentuk mudzakkar maupun dalam bentuk muannas. Oke, contoh yang pertama. Kitabun wahidun. Kitabun di sini merupakan ma'dud dan wahidun merupakan adat. Kitabun merupakan sesuatu yang dihitung, wahidun merupakan bilangan. Kitabun di sini berbentuk mudzakkar dan wahidun juga berbentuk mudzakkar. Seperti mengikuti ketentuannya yaitu jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar. Contoh yang kedua, kitabani isnani. Kitabani merupakan ma'dud dan isnani merupakan adat. Kitabani merupakan sesuatu yang dihitung dan isnani merupakan bilangan. Kitabani berbentuk mudzakkar dan isnani juga berbentuk mudzakkar. Karena apabila maqdud berbentuk mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar. Oke, contoh lain. Misalnya sayyaratun wahidatun. Nah, sayyaratun di sini merupakan maqdud dan wahidatun merupakan adat. Sayyaratun sesuatu yang dihitung dan wahidatun bilangannya. Sayyaratun dan wahidatun
yaitu berbentuk muannas. Mereka berdua berbentuk muannas karena ditandai dengan adanya ta marbutoh. Maka jika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga harus muannas. Selanjutnya, sayyarotani ithnatani. Sayyarotani merupakan ma'dud dan ithnatani merupakan adat. Sayyarotani sesuatu yang dihitung, sedangkan ithnatani yaitu bilangannya. Sayyarotani dan ithnatani merupakan bentuk kalimat yang berbentuk muannas karena ditandai dengan ta marbutoh. Lanjut ketentuan yang kedua. Bilangan 3 sampai 10 penyebutnya atau ma'dud terbalik dari pembilangnya atau adat dan harus berbentuk jamak karena tadi 3 sampai 10 makanya harus berbentuk jamak. Jika penyebutnya atau ma'dudnya muzakkar, maka pembilangnya atau adatnya harus muannas. Dan jika penyebutnya atau ma'dudnya berbentuk muannas, maka pembilangnya atau adatnya harus muzakkar. Dan muzakkar serta muannas penyebutnya itu dilihat ketika lafaz itu dalam bentuk mufrad. Seperti contoh, salatun muslimatin. Salatun merupakan adat atau pembilang dan muslimatin merupakan ma'dud, yaitu sebagai penyebut. Nah, sesuai ketentuan, apabila ma'dudnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Nah, di sini muslimatin merupakan jamak. Nah, kita melihat muannas itu ketika ia berbentuk mufrad. Muslimatin merupakan jamak, sedangkan mufradnya yaitu muslimatun. Karena muslimatun merupakan muannas, maka adat atau bilangannya di sini harus berbentuk mudzakkar. Contoh kedua, asyarun sayyarotin. Asyarun di sini sebagai adat atau pembilang, sayyarotin di sini dia sebagai ma'dud atau sesuatu yang dihitung atau penyebut. Asyarun merupakan mudzakkar, sedangkan sayyarotin merupakan muannas. Karena seperti yang kita ketahui, apabila ma'dudnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Sayyarotin merupakan muannas. Sayyarotin ini bentuk jamak. Muannasnya itu kita lihat ketika ia berbentuk mufrad. Bentuk mufrad dari sayyarotin yaitu sayyarotun. Jadi, jika ma'dudnya muannas, maka pembilangnya atau adatnya harus berbentuk mudzakkar. Oke, kita lanjut. Salasatun kutubun. Salasatun di sini sebagai adat atau pembilang, sedangkan kutubun di sini sebagai ma'dud atau sesuatu yang dihitung, juga bisa disebut penyebut. Salasatun merupakan muannas dan kutubun merupakan mudzakkar. Sesuai ketentuan, apabila ma'dudnya mudzakkar, maka harus adatnya itu harus muannas. Nah, kutubun di sini berbentuk muzakkar. Kita mengetahui kutubun itu berbentuk muzakkar, kita lihat ketika kutubun itu berbentuk berbentuk mufrad. Bentuk mufrad dari kutubun yaitu kitabun. Maka jika ma'dudnya berbentuk muzakkar, maka adatnya harus berbentuk muannas. Oke, kita lanjut satu contoh lagi. Asyaratun korosiyun. Asyaratun di sini sebagai adat atau pembilang,
korosiyun sebagai ma'dud atau sesuatu yang dihitung atau penyebut. Asyaratun berbentuk muannas dan korosiyun berbentuk muzakkar. Muzakkarnya korosiyun diketahui ketika korosiyun berbentuk mufrad. Mufrad dari korosiyun yaitu kursiyun. Jadi apabila ma'dudnya muzakkar, maka adatnya itu harus muannas. Nah, ada catatan nih dari ketentuan 1 sampai 2. Jika bilangan 1 sampai 2 itu ma'dud kemudian adat, sedangkan pada bilangan ketiga itu sampai 10 digunakan terlebih dahulu adat lalu ma'dudnya. Itu diterapkan dalam bentuk kalimat seperti contoh bilangan 1 sampai 2 ya. Ja'a rojulun wahidun. Rojulun di sini sebagai ma'dud dan wahidun sebagai adat. Nah, apabila bilangan 3 sampai 10, contohnya itu hadoro salasatun rijalin. Nah, salasatun ini adat dan rijalin ini ma'dud. Sampai di sini sudah paham kan? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke ketentuan yang ketiga. Bilangan 11 dan 12, maka penyebutnya atau ma'dud harus mufrad dan dibaca nasab. Apa sih nasab itu? Salah satu pertanda nasab adalah berbaris fathah atau berbaris atas. Bila penyebutnya atau ma'dudnya muzakkar, maka pembilangnya atau adatnya juga harus muzakkar. Dan bila penyebutnya atau ma'dudnya mu'annas, maka pembilangnya atau adatnya juga harus mu'annas. Seperti contoh, ahada asyara tilmidan. Ahada asyara merupakan adat atau pembilang yang berbentuk mudzakkar, dan tilmidan merupakan ma'dud atau penyebut yang berbentuk mudzakkar pula. Karena apabila ma'dudnya mudzakkar, maka pembilang atau adatnya juga harus berbentuk mudzakkar. Nah, ma'dud juga selain berbentuk mudzakkar seperti adat, harus berbentuk mufrad mansub. Nah, dari tilmidan yang mansub itu merupakan dzan yang berbaris fathah atau berbaris atas. Makanya syaratnya itu harus mufrad mansub. Jadi dia harus berbaris atas. Yang kedua, itsna asyara tilmidan. Itsna asyara merupakan adat atau pembilang yang berbentuk mudzakkar, dan tilmidan merupakan ma'dud atau penyebut yang berbentuk mudzakkar juga. Nah, selain harus berbentuk mudzakkar seperti adatnya, tilmidan ini juga harus berbentuk mufrad mansub. Nah, mufrad mansubnya itu dia harus berbaris fathah atau berbaris atas. Nah, makanya jika ma'dudnya berbentuk mudzakkar, maka adatnya juga harus berbentuk mudzakkar pula. Contoh selanjutnya, ihda asyara tilmidatan. Ihda asyara merupakan adat atau pembilang yang berbentuk mu'annas, dan tilmidatan merupakan ma'dud atau penyebut yang berbentuk mu'annas pula. Dan ma'dudnya atau penyebutnya ini harus berbentuk mufrad mansub. Tilmidatan merupakan mufrad mansub karena ditandai dengan baris fathah atau baris atas. Kemudian contoh selanjutnya, itsnata asyarata tilmidatan. Itsnata asyarata merupakan adat atau pembilang berbentuk mu'annas, sedangkan tilmidatan merupakan ma'dud atau penyebut berbentuk mu'annas pula. Ma'dud di sini juga harus berbentuk mufrad mansub.
tilmidatan merupakan mufrad mansub karena sudah ada baris patah atau baris atas. Contoh tersebut merupakan contoh yang apabila ma'dudnya mu'annas atau penyebutnya mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas. Nah, yang keempat, bilangan 13 sampai 19, maka penyebutnya harus mufrad dan dibaca nasab seperti pada bilangan 11 dan 12. Tetapi ada yang perlu diperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan itu sebagai berikut. Pertama, bila penyebutnya atau makdud berbentuk muzakkar, maka bilangan atau adat satuannya itu harus berbentuk muannas, sedangkan puluhannya berbentuk muzakkar. Seperti contoh, salasata asyara kitaban. Kitaban di sini merupakan makdud yang berbentuk muzakkar dan harus berbentuk mufrad nasab. Kitaban di sini sudah berbentuk mufrad nasab karena dia sudah berbaris patah atau atas. Sedangkan salasata asyara merupakan adat di mana salasata merupakan satuan dan asyara merupakan puluhan. Bisa kita lihat salasata yang merupakan satuan berbentuk muannas, sedangkan puluhannya asyara itu berbentuk mudzakkar. Lanjut contoh kedua, arba'ata asyara ustadzan. Ustadzan merupakan ma'dud atau penyebut yang berbentuk mudzakkar dan mufrad mansub karena sudah berbaris fathah atau berbaris atas. Kemudian arba'ata asyara itu merupakan adat di mana arba'ata merupakan satuan sedangkan asyara merupakan puluhan. Satuannya itu arba'ata berbentuk muannas sedangkan asyara itu puluhannya itu berbentuk mudzakkar. Lanjut, tis'ata asyara taliban. Taliban di sini merupakan makdud yang berbentuk mudzakkar dan mufrad mansub yang sudah berbaris patah atau berbaris atas. Kemudian tis'ata asyara merupakan adat di mana tis'ata merupakan satuan yang berbentuk muannas sedangkan asyara merupakan puluhan yang berbentuk mudzakkar. Nah, ketiga contoh tersebut sudah merupakan sudah sesuai dengan ketentuan di mana penyebutnya atau makdudnya itu muzakkar, maka bilangannya itu atau adatnya itu satuannya itu muannas dan puluhannya harus muzakkar. Nah, yang kedua itu yang harus diperhatikan, bila penyebutnya muannas, maka bilangan satuannya itu harus muzakkar sedangkan puluhannya itu harus muannas, kebalikan dari yang pertama. Seperti contoh, salasa asyarata sayyaratan. Sayyaratan di sini merupakan makdud, yaitu penyebut yang berbentuk muannas dan mufrad mansub karena sudah berbaris fathah atau berbaris atas. Sedangkan salasa asyarata merupakan adat di mana salasa merupakan satuan yang berbentuk mudzakkar sedangkan asyarata merupakan puluhan yang berbentuk muannas ditandai dengan ta marbuthah. Nah, contoh selanjutnya, arba'a asyarata ustadzatan. Ustadzatan merupakan ma'dud atau penyebut di mana berbentuk muannas dan mufrad mansub karena sudah berbaris fathah dan atau berbaris atas. Sedangkan arba'a asyarata merupakan adat atau pembilang di mana arba'a merupakan satuan yang berbentuk mudzakkar sedangkan asyarata merupakan puluhan yang berbentuk muannas karena sudah ditandai dengan ta marbuthah. Yang ketiga, tis'a asyarata talibatan. Talibatan di sini merupakan makdud atau penyebut dan berbentuk muannas dan mufrad mansub
yang berbaris fathah atau berbaris atas. Sedangkan tis'a asyarota di sini merupakan adad, di mana tis'a merupakan satuan yang berbentuk mudzakkar, sedangkan asyarota merupakan puluhan yang berbentuk muannas. Nah, dari ketiga contoh tersebut sudah memenuhi ketentuan di mana apabila ma'dud atau penyebutnya berbentuk muannas, maka bilangan satuannya harus muzakkar, sedangkan puluhannya itu harus muannas. Nah, ketentuan yang keempat ini berlaku dari angka 13 sampai 99, yang mana ma'dudnya berupa mufrad mansub atau mufrad yang berbaris fathah. Dan ketentuan yang terakhir atau ketentuan yang kelima, di mana jika adatnya atau pembilangnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka ma'dudnya atau penyebutnya berbentuk mufrad majrur. Mufrad majrur itu yaitu mufrad yang dimasuki huruf jar. Pertanda huruf jar itu yaitu berbaris bawah. Maka kalimat kata atau kalimatnya nanti harus berbaris bawah. Seperti contoh, alfun, artinya itu 1000. Contohnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dari kalimat tersebut yang merupakan adat terdapat pada kalimat kata alfi. Sedangkan ma'dudnya atau penyebutnya terdapat pada kata syahrin. Syahrin di sini merupakan ma'dud yang berbentuk mufrad majrur karena sudah berbaris bawah atau berbaris kasrah. Dan yang kedua, milyun, 1 juta. Contohnya, dafa'tu milyuna rubiyatin ilal ba'i'. Dari kalimat tersebut, milyuna rubiyatin merupakan adat atau pembilang, sedangkan al-ba'i' merupakan ma'dud atau penyebut, di mana ma'dud di sini sudah berbentuk mufrad majrur karena sudah berbaris kasrah. Nah, di sini ada huruf jar yaitu ila, makanya ma'dudnya di sini harus berbentuk mufrad majrur. Dan contoh terakhir, milyarun, 1 miliar. Contohnya, dafa'tul baita bimilyari rubiyatin. Dari kalimat tersebut, bimilyari merupakan adat atau pembilang, sedangkan rubiyatin merupakan ma'dud atau penyebut. Nah, ma'dud di sini sudah berbentuk mufrad majrur karena sudah berbaris bawah atau berbaris kasrah. Di poin kelima ini tidak berpengaruh lagi baik dia itu bentuk muzakkar ataupun dia dalam bentuk muannas. Sudah tidak berpengaruh lagi. Teman-teman, sekian video dari saya. Syukron li ihtimamikum. Mana yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.